Indonesia mengenal istilah demokrasi, ranah Minang sudah lebih dulu melakukannya. Tanpa kotak suara, tanpa partai politik, tapi semua suara didengar. Di balik dinding rumah gadang dan balai-balai adat, ada proses pengambilan keputusan yang berakar dari kearifan, bukan sekedar suara terbanyak. Tapi hari ini nilai itu perlahan dilupakan. Mungkinkah demokrasi modern justru bisa belajar dari musyawarah Minangkabau? Minangkabau salah satu suku besar di Nusantara, terkenal dengan prinsip hidup yang memadukan adat dan agama. Adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah. Di masyarakat Minang, keputusan penting tidak diambil secara sepihak. Semuanya dibahas dalam kerapatan adat melalui proses yang disebut musyawarah dan mufakat. Nagari sebagai unit pemerintahan adat menjadi tempat berlangsungnya demokrasi lokal. Disinilah peran Ninik Mama, alim ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang bersatu untuk menjaga harmoni. Surau bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, diskusi, dan pembinaan generasi. Semua itu adalah bentuk-bentuk partisipasi publik jauh sebelum sistem demokrasi modern dikenalkan lewat pemilu. Demokrasi modern mengenal sistem voting. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dia yang menang. Tapi di ranah Minang, kemenangan ditentukan oleh mufakat, bukan mayoritas. Musyawarah bukan formalitas. Setiap pihak harus menyampaikan pandangan. Tidak ada keputusan yang diambil sebelum semua sepakat. Proses ini bisa panjang, tapi justru di sanalah nilainya. Bandingkan dengan realitas hari ini, sidang-sidang yang bising, debat yang lebih banyak menciptakan polarisasi daripada solusi. Demokrasi jadi bising, tapi tak menyentuh. Mari kita lihat contoh dalam pemilihan penghulu, pemimpin adat di setiap suku. Penghulu tidak dipilih lewat kampanye atau janji manis. Dia dipilih karena amanah, kejaksanaan, dan pengabdian. Penilaian atas karakter jauh lebih penting daripada popularitas. Dia harus mampu menjadi penengah, pelindung, dan penjaga martabat kaumnya. Dan jangan salah, meskipun Minangkabau bersifat patriarkal, dalam struktur suku, perempuan punya peran sangat penting. Bundo Kanduang, kaum ibu, ikut hadir dalam musyawarah dan bahkan bisa menjadi penentu sikap suku. Ini adalah bentuk keterlibatan perempuan dalam sistem sosial politik yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Suatu hal yang bahkan di demokrasi modern pun masih sering tertunda. Dengan segala kekayaannya, musyawarah adat Minang menyimpan potensi besar untuk dijadikan model demokrasi lokal. Bayangkan, desa-desa dan kelurahan yang dibangun dengan prinsip ini, di mana keputusan tidak didikte dari atas, tapi dibentuk dari bawah, dari warga itu sendiri. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kehormatan bisa jadi alternatif dari sistem yang kini terlalu teknokratis dan individualis. Sayangnya, hari ini musyawarah seringkali hanya jadi simbol, sekadar formalitas untuk memenuhi aturan, tanpa semangat yang sebenarnya. Kita mulai melupakan bahwa musyawarah bukan sekedar alat politik, tapi cara hidup. Ketika sistem kita dilanda krisis kepercayaan, korupsi, dan perpecahan,
mungkin saatnya kita menoleh ke belakang. Demokrasi yang sejati bukan tentang siapa paling keras suaranya, tetapi siapa yang paling bijak mendengar. Ranah Minang sudah mempraktikkan ini jauh sebelum konstitusi lahir. Lantas, mengapa justru kita menutup mata pada pelajaran yang berharga ini? Musyawarah di ranah Minang bukanlah warisan mati. Ia adalah cermin dari masa depan demokrasi yang lebih bermartabat, lebih mendengar, dan lebih manusiawi. Jika kita mau belajar, kita tak perlu selalu meniru Barat. Kita hanya perlu menggali kembali kebijaksanaan yang telah lama hidup di tanah sendiri. Dari Minangkabau untuk Indonesia, mari hidupkan kembali musyawarah yang sejati. Kalau kamu percaya bahwa budaya bisa menyelamatkan demokrasi, klik like, bagikan video ini, dan tulis komentar. Musyawarah itu hidup. Terima kasih.